Gaza menuju rekonsiliasi. Perlu diketahui saja, rekonsiliasi adalah proses memulihkan hubungan atau menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan mencapai perdamaian atau kesepakatan. Dalam kasus ini, Hamas dan Fatah dilaporkan telah mencapai kesepakatan signifikan untuk perdamaian pemerintahan Gaza tersebut. Mengutip Tribun News pada 4 Desember, hal itu bisa dicapai lantaran kedua pihak telah melakukan pertemuan di Kairo pada Minggu 1 Desember 2024 lalu. Lebih tepatnya, laporan sumber utama menyatakan bahwa delegasi Hamas dan Fatah telah mencapai formulasi dan visi yang mengakhiri perbedaan atas hal-hal yang menghambat pengumuman resmi pembentukan Komite Administrasi Jalur Gaza. Pertemuan di Kairo itu disebut telah menjadi saksi kemajuan signifikan menuju kesepakatan pembentukan komite sipil. Terlebih untuk mengelola Gaza setelah berakhirnya perang yang telah berlangsung selama lebih dari 400 hari. Hanya saja untuk saat ini semua poin yang tersisa hanya sebatas masalah prosedural yang disebut tidak akan menimbulkan perselisihan antara kedua pihak. Pasukan IDF dikabarkan telah kembali menjadi target gempuran dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Lokasi gempuran terjadi di timur Jabalia, Gaza Utara pada Selasa 3 Desember 2024 kemarin. Mengutip Tribun News pada 4 Desember, hal itu diumumkan oleh Hamas dalam pernyataannya pada Selasa 3 Desember. Rinciannya ada aksi peluncuran peluru hingga bentrokan sengit. Antara lain penembak jitu Al-Qassam dilaporkan telah menewaskan personil IDF di sekitaran Jabalia, Gaza Utara, khususnya berada di wilayah dekat Bundaran Zamo sebelah timur Jabalia. Bentrokan terus berlanjut antara faksi-faksi Palestina dengan pasukan tentara pendudukan Israel di berbagai wilayah penyerangan, terutama di kegubernuran utara. Sebatas informasi akhir saja, Israel dilaporkan sudah mulai operasi perluasan invasi militer ke Rafah, Gaza Selatan baru-baru ini. Hamas menyatakan bahwa Rafah akan menjadi medan perang berbahaya saat IDF kembali invasi Gaza, menegaskan kembali bahwa Gaza akan menjadi kuburan bagi para penjajah alias Israel hingga sekutu yang membantu mereka Amerika Serikat hingga Inggris. Mengutip Tribun News dan Kabarni pada 4 Desember, Hamas menekankan bahwa invasi terhadap Rafah tidak akan menjadi sebuah piknik bagi tentara Israel, menegaskan bahwa Gaza akan selalu menjadi kuburan bagi para penjajah. Hamas juga menegaskan bahwa mereka akan menyiapkan strategi canggih dalam menghadapi aksi-aksi Israel selanjutnya. Yediot Ahronot melaporkan mengutip sumber-sumber di tentara Israel bahwa Hamas akan mempertahankan garis perlawanannya di kota Rafah. Artinya Rafah akan menjadi medan perang yang sangat berbahaya bagi jutaan pengungsi yang masih terperangkap di kota tersebut. Terlebih negosiasi pertukaran sandera antara Hamas dan Israel masih berstatus mati suri karena Israel kembali melakukan aksi invasi. Houthi Yaman yang berkoordinasi dengan Irak telah melancarkan 3 serangan terpisah dengan target adalah Israel Utara dan Selatan. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Desember, hal itu diutarakan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Selasa 3 Desember kemarin. Lebih tepatnya, Houthi telah melancarkan 3 operasi militer terhadap target-target Israel dalam 48 jam terakhir. Rinciannya 2 operasi sejumlah drone untuk menyerang posisi Israel di Israel Utara, sementara operasi ketiga menargetkan lokasi strategis di wilayah al-Rashrash atau Eilat di Israel Selatan. Sari mengklaim bahwa ketiga serangan Houthi tersebut mencapai sasaran. Perlu diketahui pengumuman terbaru ini menyusul pernyataan terbaru dari Ansarallah mengenai serangan terhadap 1 kapal perusak Amerika Serikat dan 3 kapal pasokan Amerika di Laut Arab dan Teluk Aden. Serangkaian serangan Houthi itu dibingkai sebagai tindakan dukungan terhadap perjuangan Palestina, reaksi terhadap tindakan Israel di Gaza, dan pembalasan terhadap agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Zona kemanusiaan di Gaza dilaporkan telah menjadi sasaran kebrutalan pasukan IDF. Bom barel milik IDF dikabarkan telah diluncurkan dalam serangan udara IDF dan menghantam Beit Lahia.
Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Desember, serangan itu dilakukan IDF sejak Senin 2 Desember 2024. Lebih tepatnya, tentara Israel memerintahkan evakuasi di 5 lingkungan di Khan Younis dengan alasan bahwa wilayah tersebut akan digunakan sebagai lokasi peluncuran roket. Khususnya 3 dari lingkungan itu termasuk dalam apa yang Israel tetapkan sebagai zona kemanusiaan yang aman, di mana sudah menjadi area penuh sesak dengan pengungsi Palestina yang mencari perlindungan. Sumber medis mengonfirmasi bahwa sejak Senin pagi, serangan udara Israel telah menewaskan sedikitnya 33 warga Palestina, termasuk 17 di Gaza Tengah dan Selatan. Laporan juga muncul mengenai pasukan Israel yang menyebarkan bom barel di Beit Lahia. Tindakan yang disebutnya telah menambah penghancuran seluruh lingkungan dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur sipil. Hizbullah dilaporkan telah merusak lebih dari 60% bangunan di Metula, Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Desember, hal itu disebut telah meningkatkan rasa frustasi warga sipil meskipun perang di garis depan utara resmi berakhir. Wali Kota Metula David Azoulay menggambarkan kondisi permukiman saat ini adalah situasi yang rumit. Lantaran lebih dari 60% bangunan di Metula rusak oleh roket Hizbullah, mencatat bahwa pemukiman tersebut khususnya mendapat serangan tembakan dan rudal anti-tank yang hebat setiap hari selama 1 tahun lebih 2 bulan. Media Israel selanjutnya mengumumkan bahwa pemukiman itu telah diubah menjadi zona militer tertutup setelah mengalami pukulan hebat akibat operasi Hizbullah. Tak sebatas itu, lebih dari 450 rumah di pemukiman tersebut mengalami kerusakan sedikitnya 60% pada struktur bangunannya. Otoritas pertahanan sipil di Gaza merinci kerugian imbas genosida Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Desember, rincian laporan ini dirilis pada Selasa 3 Desember 2024. Rinciannya, sejak 7 Oktober 2023, Israel telah menewaskan 88 awaknya, melukai 304 orang dan menahan 21 orang. Pihaknya mengonfirmasi bahwa Israel menargetkan fasilitas dan merusak 17 kantor pusatnya. Dari jumlah tersebut, 14 hancur dan 3 mengalami kerusakan sebagian. Selain itu juga menyebabkan kehancuran dan kerusakan 56 kendaraan, termasuk 12 kendaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan, 2 kendaraan intervensi cepat, 4 truk tangki air, 8 ambulans, tangga penyelamat hidrolik, dan 13 kendaraan administrasi. Pertahanan sipil mencatat bahwa pemboman Israel secara langsung menargetkan pusat-pusatnya 6 kali dan mengenai awaknya 18 kali selama misi lapangan. Dalam perkembangan terkait, Israel terus membombardir jalur Gaza. Dalam 24 jam terakhir saja, Israel telah melakukan 2 pembantaian yang mengakibatkan 36 orang tewas dan 96 orang lainnya terluka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.